Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ila an qal summa ikhtar rafiqan solihan yu'ayyinuka 'alal khair wa yukhaffifu anka masyaqqatis safar farrafiq qablat tariq kama fil hadis wa nahan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusafirul insanu wahdah wa qal ar-raqib syaitonun ar-raqibu syaitonun warraqibani syaitonan wasalasatu rokbun summa waddi' walidaika wa muallimika wa asdiqaaka wa jironaka watlubil afwa minhum wa min kulli man bainaka wa bainahu muamalatun fi syai' wa fil hadis idza arada ahadukum safara falyuwaddi' ikhwanahu fa innallaha ta'ala ja'ilun lahu fi du'aihim barakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di malam hari ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, melanjutkan pelajaran kita masih tentang adabus safar. Kata pengarang kitab, setelah yang kemarin di minggu atau pekan yang lalu, kalau kita sudah mempersiapkan segala-galanya, ya, sudah izin sama orang tua, udah izin sama guru, kemudian mengembalikan titipan-titipan, membayarkan hutang apabila kita mempunyai hutang, kemudian mempersiapkan persiapan yang halal dan baik, kemudian menyiapkan nafkah kepada orang-orang yang harus kita nafkahkan, kemudian kita sudah melaksanakan itu, kemudian kata pengarang kitab, kemudian carilah seorang kawan, ya, ini termasuk adab di ketika atau etika ketika kita akan melaksanakan bepergian. Sumakhtar rafiqan solihan yu'ayyinuka 'alal khair. Kemudian carilah atau pilihlah seorang sahabat, seorang kawan yang soleh, seorang sahabat yang baik, ya, yang bisa membantu kita untuk melaksanakan kebaikan. Wa yukhaffif anka masyaqqatis safar, dan bisa meringankan daripada kamu daripada kesulitan-kesulitan ketika kita akan melaksanakan bepergian. Jadi kalau kemana-mana jangan sendiri. Kalau kita mau safar jauh nih, paling enggak kita ajak satu teman. Cuman dilihat temennya yang baik. Iya. Kenapa kita disuruh cari teman yang baik? Sebab kalau kita ajak teman yang kurang baik, ntar tujuan kita mau ziarah, ujung-ujungnya kita mampir. Enak nih kayaknya kita kalau ke situ dulu nih, udah sampai ini tempat tujuan, ya kan? Jadi kita mampir dulu sebentar, ntar baru kita ziarah, begitu ya. Jadi ada aja. Cuman kalau kita cari teman yang baik, teman yang soleh, ya apalagi dia bisa meringankan kesulitan-kesulitan kita ketika kita dalam bepergian, ini lebih dianjurkan. Ada kadang-kadang kita salah milih teman. Iya, kita ajak jalan jauh, bukannya ngeringanin, malah bikin berat kita, bikin susah. Iya, udah tiket kita yang beliin, iya enggak? Udah makan kita yang nanggung, nyampe sono permintaannya banyak banget, ke sono lah, ke sini lah, astagfirullah gitu ya. Karena apa? Karena kita salah pilih teman ketika kita akan melaksanakan safar atau bepergian. Makanya ada salah satu magola mengatakan farrafiq goblat torik, ya, cari teman dulu,
pilih teman dulu sebelum kita melaksanakan perjalanan. Farrafiq gobla torik. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bepergian sendiri, ya, melarang kita untuk bepergian sendiri. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa nahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam an yusafirul insan wahdah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melarang manusia, melarang kita bepergian dalam keadaan sendiri. Kenapa? Wagal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rakibu syaitonun, orang yang bepergian berkendaraan sendiri itu sama seperti satu syaitan. Orang yang bepergian berdua itu dua setan. Kemudian orang yang bepergian bertiga itu disebut satu kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bepergian dalam keadaan sendiri, itu setan lebih gampang buat menggoda kita, ya, lebih gampang untuk menggoda kita. Contoh, nggak usah jauh-jauh, kita mau berangkat ngaji aja udah, ya, kita mau melaksanakan safar ngaji, ya, mau melaksanakan perjalanan ngaji, mau hadir taklim. Contoh taklim ke Majelis Sholahul Bahriyah. Dari rumah udah cakep banget niatnya, cakep banget, ya, gue mau duduk paling depan, pengen ngelihat guru-guru biar berkah gue banyak. Sampai di pertengahan jalan setan ganggu dia. Ngopi dulu kali enak nih, iya gak? Ngopi dulu deh enak, ngopi akhirnya. Di tempat ngopi ketemu kawan yang asik ngopi juga. Akhirnya apa? Ngobrol dah tuh dia. Udah di sini aja, kedengeran ini ngajinya, begitu. Bener gak? Tuh setan lebih gampang buat goda kita. Kedengeran, apa lagi baca ini begitu ya kan? Akhirnya ngopi enak, kelar sampai kelar taklim. Tadi niatnya udah cakep banget itu, sampai di pertengahan jalan diganggu sama setan. Akhirnya tuh belok dia. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau berdua, bepergian berdua sama seperti setan nih berdua, ya, sama gampang lagi, lebih gampang lagi setan buat ganggu dia. Setan nggak bisa ganggu yang niat ngajak, yang diajak diganggu sama setan. Ajak itu dia ngopi dulu tuh, ajak dia itu belok dulu, diajak sama dia dibelok. Yang tadinya mau ziarah udah sampai di pertengahan jalan, dia belok kemana tahu deh tuh. Iya, akhirnya begitu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah wasalah satu rokbun. Akhirnya kalau bertiga itu disebut rombongan. Nah kalau udah rombongan udah paling aman, udah paling aman. Ya, contoh ente pergi kemana-mana, pergi jauh. Kalau ente sendiri perasaan udah gak enak aja udah. Bener gak? Gak usah jauh-jauh. Kembali ke mancing ini. Kembali ke mancing. Mancing sendiri sama berdua lain rasanya bang. Yang tukang mancing tahu ini. Jalan sendiri mancing, bawa pancingan sendiri dia mancing, pelanga pelongo. Siapa yang mau diajak ngomong? Iya coba kalau berdua masih mendingan tuh, iya kan? Udah dapat berapa lu? Empan lu apa? Begitu ya kan terus. Iya kalau berdua, kalau bertiga udah masing-masing. Kalau bertiga ada, gue di sono ya, udah ngobrol ntar kalau mau pulang atau kalau mau makan siang. Ada makan siangnya bang, orang mancing juga. Iya, masa ikan doang kita empanin ya. Jadi kalau bertiga udah rombongan, lebih enak, lebih aman ya, lebih aman. Kemudian etika selanjutnya summa waddi walidaika wa muallimika. Kemudian kalau kita udah semuanya itu persiapan kita udah matang, semuanya udah kita tunain adab-adab yang kemarin, lalu kita pamit sama orang tua, ya minta doa sama orang tua. Mbak, besok saya mau hadir hall ini ke Gresik, kira-kira 5 hari 4 hari, doain biar di perjalanan dipermudah, di perjalanan dikasih selamat, pulang pergi dalam keadaan selamat sehat, ya begitu ya.
Begitu juga kepada guru kamu, wa muallimuka. Kemudian sama guru juga jangan lupa izin. Ya, izin pamit. Guru, besok saya mau berangkat ini, doain biar selamat, pulang pergi sehat, pulang bawa berkah, di jalanan nggak ada halangan, begitu kan? Nah, seperti itu. Wa asdigo aka wajironaka, kemudian minta pamit juga sama kawan-kawan, ya, sama tetangga. Kalau kita mau bepergian jauh, kalau cuma memancing doang nggak usah pakai pamit. Bang, ya pamit nih kita mau mancing. Wah, elah sok banget loh. Mau mancing pakai pamit sama tetangga kayak lo mau kemana baik. Ya nggak usah. Kalau kita mau bepergian jauh yang kira-kira memakan waktu yang lama, itu kita pamit. Ya, pamit. Kemudian watlubil afwa minhum, kemudian minta maaf sama mereka semua, ya. Minta maaf kalau kita punya salah, saya mau pergi jauh, kira-kira memakan waktu yang sekian lama. Ya, jadi kalau saya punya salah tolong dibuka, minta maaf. Kalau kita punya, ya begitu deh, ya, dengan peribahasa kita. Wa min kulli man bainaka wa bainahu muamalatun fi syai', dan siapa saja yang kita ada muamalah kepada orang tersebut dalam satu perkara, ya, kita punya muamalat apa, kita minta doanya, kita minta maaf, minta kalau ada kekurangan, pernah nimbang salah, ya kan, pernah apa ngomong. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum safaron, apabila salah seorang di antara kalian ingin bepergian, falyuwaddi ikhwanahu, maka berpamitanlah kepada saudara-saudaranya atau kepada sahabat-sahabatnya, karena sesungguhnya fa innallaha ta'ala ja'ilun lahu fi du'aihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya di dalam doa-doa sahabatnya itu keberkahan, ya, minta doa, saya mau pergi jauh tolong doain biar pulang pergi selamat atau gimana. Ya, jadi itu diantara etika-etika setelah etika-etika yang kemarin kita pelajari. Ya, jadi jangan lupa minta ridho, ya, minta doa sama orang tua, minta doa sama guru-guru kalau kita mau bepergian yang jauh atau melaksanakan safar yang jauh. Nah, terus jangan lupa sama kawan, ya, minta maaf kalau kita pernah punya salah, tuh begitu deh seterusnya. Ya, insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.